Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter, ya mungkin gelarnya banyak, ya sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari. Yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung dia itu. Yang saya kata-kata tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi. Saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti, gantung. Gantung. Sudah hancur sekali Pak Prabowo Subianto hukum di Indonesia. Bayangkan kami menganalisa saja karena pasal 12, ancaman 12 tahun. Padahal peneliti berhak salah. Bapak menjanjikan 2045 Indonesia emas, tetapi demokrasi dibuka semacam ini. Kalau kami saja bisa diancam 12 tahun, berarti kalau rakyat biasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya, bakal akan diam bungkam. Kesan bahwa Presiden Prabowo bisa menjadi lembrak, yaitu pemimpin yang lemah dan tidak efektif gitu ya, mengambil keputusan tuh nggak efektif gitu. Cukup masuk akal sih jika melihat dinamika kekuasaan saat ini. Ada beberapa faktor yang mendukung kemungkinan ini. Yang pertama, Presiden Prabowo terjebak dalam bayang-bayang Jokowi. Saya cek itu, podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Mereka lebih tahu dari saya. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Oh, kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang. Bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau yang utang budi ke Bapak. Saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya kita tidak bisa berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita. Saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur. Dan kau pikir pensiunan jenderal, kamu pikir kamu nggak bisa ditangkap. Woi, tangkap. Nggak ada bedanya kalian sama kita masyarakat biasa ya. Ingat ya. Ya, Sunarko kau juga udah pernah ditangkap itu. Habis itu dibebaskan, jaminannya Pak Luhut loh. Baru mereka bilang Pak Luhut penjilat itu. Kan kurang asem banget ini orang-orang ini. Ini laboratorium forensik Baris Krim Polri ini bermasalah. Saya bisa dituntut kalau saya salah. Ini sudah fatal. Saya siap di penjara seumur hidup pun kalau saya salah, Pak Prabowo Subianto. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Gibran yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Jadi sudah kita clearkan apa temuan saya yang mengatakan 99,9% itu detail soal Bu Fafa. Sudah juga saya presentasikan di depan DPD dan clear, semua sudah melihat. Jadi ini saya berani mempertanggungjawabkan. Tidak hanya Hablum Minanas tapi Hablum Minowo. Ya. Ini clear. Bu Fafa adalah 99,9% itu adalah Gibran. Pada tanggal 20 Oktober 2024, saya dan
Mas Gibran disumpah, kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, insya Allah saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat. Mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Ibu-ibu semua, anak bangsa Indonesia yang pada hari ini berjuang bersama Aliansi Rakyat Menggugat. Kami tahu Anda penipu, Anda berbuat kejahatan kriminal, memalsukan ijazah atau ijazah yang dipalsukan atau nggak ada sama sekali, maka diadakanlah ijazah itu, maka Anda adalah manusia bejat yang memang harus pantas dihukum. Prajurit TNI aktif maupun yang sudah pensiun, politiknya adalah politik negara. Politik negara itu menjalankan konstitusi tanpa toleransi atau tanpa belok-belok. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa TNI harus loyal kepada pemerintah, itu tentara abal-abal atau purnawirawan abal-abal. Hanya memang kita waspada. Teknologi informatika bagus, inovatif, tapi berbahaya, bisa disalahgunakan. Hoax, ujaran kebencian, ya kan? Ujaran kebohongan, fake news kadang-kadang. Ya, sebetulnya orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Pak Jokowi ini kita mau kerja. Sebenarnya kita tidak terlalu mau pidato-pidato, bener. Jangan pada masyarakat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat, ya kita ketemulah, kita diskusi di mana hebatnya Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya. Ini level penyelesaiannya itu level Presiden Prabowo. Kalau seandainya ternyata ijazah ini benar-benar palsu, seandainya ya saya bilang itu kan rentetannya banyak terhadap apapun yang dilakukan selama 10 tahun kan tidak legitimate. Ya udah beyond the politics dan ini harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo himself. Baru kita semua oke. Dan saya kecewa kepada civil society yang lain. Kenapa nggak bersuara? Terutama 6 anak manusia ini sekarang sudah dilupakan. Saya kadang-kadang pagi sedih. Ada anak manusia di sana, Pak Prabowo Subianto. Seumur hidup, Pak, nggak ada harapan keluar, Pak. Mereka anak manusia, Pak Prabowo Subianto. Ada bilang kabur aja dulu. Ya Karena memang ketersediaan lapangan pekerjaan di sini sudah semakin nggak ada. Akhirnya ya udahlah kita keluar Tapi dulu. kalau saya terus ditanggapi misalnya nggak usah pulang sekalian. Saya nggak setuju tuh. Masa kita yang mau kerja di luar negeri dibilang pengkhianat bangsa? Iyalah. Jangan dong. Tapi kalau saya juga nggak setuju kalau kita justru kabur. Kesenangan yang ada dalam negeri ngerampok lagi nih. Ngerampok lagi, Pak. Ngerampok lagi sudah dana diirit-irit, katanya untuk efisiensi, katanya untuk makan bergizi gratis. Nyatanya kan ratusan triliun itu bukan hanya untuk masakan bergizi gratis, Pak. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah nggak punya presiden. Oh, dia harus pertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu, ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar. Yang bawa senjata ini, ya Sunarko ini. Sunarko, ya, benar. Ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. Ya, kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS.
Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS gitu loh, ya. TPS tuh isinya 300. Okay. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu. Jadi nggak ada, benarnya saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran, nggak ada. Lewat 15 Maret 2020 Ketua Partai Demokrat dan baru kemarin 21 Februari 2024 menjadi Menteri. Akhirnya antar ruang, entah ikut cawe-cawe. Ini adalah tauladan dari presiden-presiden sudah meninggalkan jejak dari presidennya. Tidak mengorbankan harga dirinya, kehormatannya hanya untuk keluarganya. Tapi Presiden Joko Widodo di akhir jabatannya ini dengan berbagai luk-luk yang 3 periode segala macam, Gibran anaknya, ya kan, dipaksakan dengan berbagai cara. Artinya seburuk-buruknya Pak Prabowo, menurut para purnawirawan yang mengenal sosok beliau, masih bisa diharap. Masih bisa diharapkan. Oke. Kalau dia kemudian tadi melepaskan diri dari dari kontrolnya Jokowi. Masa iya sih Bang, seorang militer mantan Danjen Kopassus bisa dikontrol sama seorang sipil pula? Mantan militer tuh apa sih? Manusia kan? Iya, tapi manusia kan? Bisa salah, bisa takut. Ya sama-sama makan nasi lah intinya Bang ya. Iyalah. Nah kalau bilang begitu kita susah. Kenapa bilang susah? Sebetulnya negara ini amburadul ini juga ada andilnya bekas tentara yang sekarang ada di sekitarnya Jokowi, atau bekas polisi yang ada di sekitarnya. Yang saya katakan bekas ini para purnawirawan. Argumen untuk memperjuangkan Gibran, saya punya argumen lain. Nggak ada hubungannya dengan 2 peristiwa ini. Argumen saya berasal dari teori rekonsiliasi yang saya perjuangkan kepada Pak Jokowi bersama teman-teman saya supaya pemilu 2019 harus diakhiri dengan rekonsiliasi. Ini belum ada cerita ketua MK, belum ada cerita macam-macam ini. Tapi teori itu kita perjuangkan secara konsisten yang menyebabkan kemudian terjadinya persatuan antara 2 calon presiden dan wakil presiden yang bertarung di 2019, terutama calon presidennya, yang mengakibatkan pembelahan di masyarakat bersatu kembali. Setelah itu ada krisis, ada COVID, ada macam-macam, lalu kami datang dengan teori bahwa sebenarnya ini udah jadi fakta ya, bahwa rekonsiliasi itu diperlukan. Negeri ini sedang berjalan menuju ke jurang dari sisi ekonomi, dari sisi kerukunan berbangsa, dari segi ideologi, keagamaan. Makanya kita dalam 7 poin itu, pertama kita minta kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya. Karena apa? Sudah menyimpang dari niat cita-cita founding father negeri yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 asli, di mana di dalamnya di situ menggambarkan kita ini masyarakat beragama. Agama udah dibelok-belokkan. Kenapa saya katakan agama dibelok-belok? Hampir tiap hari kita ditipu pemerintah. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Marcella Santoso, di mana yang bersangkutan memberikan penjelasan secara sukarela bahwa dirinya pernah terlibat dalam pembuatan beberapa konten negatif dengan pihak ketiga, yaitu dengan tersangka Tian Baktiar selaku Direktur JEK TV dan dengan M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 buzzer. Saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdi, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo
seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Dengan maksud dan tujuan untuk menggagalkan penyidikan dan penuntutan, dengan maksud dan tujuan untuk membuat opini publik, membuat opini kepada majelis hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik saat itu adalah tidak benar. Itu starting pointnya, dan itu telah kami temukan di dalam alat bukti BBE dan bukti yang lain. Fakta-fakta itu ada, sehingga oleh penyidik ditanyakan apa maksud dan tujuan saudara, dalam hal ini Marcella Santoso, membuat seperti itu. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Dan ini terbukti juga dengan pengakuan para saksi yang saat ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidik, sebagai tersangka oleh penyidik. Kemudian untuk institusi lain, kami tidak masuk ke wilayah itu, tetapi karena memang di BBE-nya ada, kami tanyakan, apa maksud dia membuat Indonesia Gelap, konten-konten negatif, apa dengan kaitan RUU TNI, ya, ini kami tidak tahu ya, yang tahu yang bersangkutan. Tetapi karena ini ada di BBE, ya mau tidak mau tetap masuk di dalam pertanyaan penyidik, karena satu kesatuan dengan penyerangan terhadap institusi kejaksaan dan para pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar. Masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang gak punya malu. Gak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Kalau laboratorium forensik Mabes Polri itu kalian anggap mentah-mentah benar, ini buktinya. Kalau nggak tangkap saya seumur hidup di Nusa Kambangan, bangan. Jangan mengatakan bahwa laboratorium forensik Mabes Polri itu pasti benar, seperti dewa. Saya tunjukkan sejumlah bukti manipulasi mereka. Kami para pembela para terlapor ini insya Allah akan solid dan siap di garda terdepan untuk melakukan pembelaan secara hukum, insya Allah. Dan saat ini juga kita sudah melakukan konsolidasi kepada Habibana Imam besar kami Habib Rashid Syihab. Alhamdulillah kami sudah melakukan konsolidasi kepada beliau dan juga kepada Ketua GNPF Bapak Yusuf Martak. Ya, kami memang mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi masa supaya penegakan hukum ini sama dengan terdahulu. Beliau menyampaikan bahwa beliau masih menghargai presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ya, kita masih menghargai, jadi kita masih melihat niat baiknya bagaimana proses ini dibuka betul-betul sesuai dengan jalur yang benar, gitu loh. Ya, jangan gampang nangkepin orang, jangan gampang mentersangkakan orang, sebagaimana apa yang dilakukan terdahulu. Kita Bhinneka Tunggal Ika, kita beberapa berbeda, tapi kita bersatu dalam cinta tanah air. Kita kompetisi baik, boleh dan harus. Selesai kompetisi, kita bersatu mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Ini demokrasi Indonesia yang sebenarnya.
bukan demokrasi gontok-gontokan, bukan demokrasi caci maki, bukan demokrasi mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan. Kita mikul dhuwur mendem jero, saudara-saudara. Itu demokrasi Indonesia. Apakah ada dipasang Demokrat bersama-sama Prabowo dan Gibran? Nggak ada. Demokrat dengan Prabowo, ya kan? Yang lainnya sama, nggak ada. Prabowo yes, Gibran no. Kenapa ini ditarik menjadi urusannya Pak Jokowi ya? Itu yang saya tidak paham gitu. Ini norma undang-undang ya. Kita nggak tahu suatu hari Pak Jokowi akan jadi presiden, dan kita nggak tahu bahwa dia akan punya anak. Ini di sisi keluarga ya, punya anak namanya Gibran, Kaisang dan sebagainya. Dan kita nggak tahu suatu hari suami Ibu Ida itu wafat dan tiba-tiba menikah dengan seseorang yang berasal dari kampung saya nih di Pulau Sumbawa sana kan. Kita nggak tahu juga nih ceritanya. Ini kan soal lain. Tapi ini kemudian ada pasal-pasal di sini yang secara universal memang kita perlu persoalkan, gitu loh. Kalau itu ketemu dalam satu momentum, ya satu kebetulan saja. Tapi lalu kemudian dianggap seolah-olah keputusan ini adalah karena kelakuan dari partai-partai politik dalam membuat pembatasan-pembatasan. Saya kira itu dua hal yang berbeda begitu. Kita dipimpin oleh monyet. Mending bisa kita atur. Nafsunya monyet seberapa sih? Sebesar mulutnya doang. Yang ketiga, Gibran ini secara intelektualitas belum on. Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini, 4 bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Kita secara tidak langsung sudah berubah menjadi negara monarki karena legislatif dipegang, yudikatif juga dipegang. Dampaknya sekarang, sehingga bayangkan KPU RI menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023. Kalau MK tadi sudah jelas, saya jelaskan tadi, kalau saya jelas, dari segi apapun juga tidak etis lah, sehingga lahirlah anak haram konstitusi itu. Dari Pak Ucok mengatakan dari Undang-Undang Nomor 17, ya kan? Ya, Undang-Undang 8 Pasal 17 itu udah batal itu sebenarnya. Makanya itu nggak bisa digabung ya, karena ini sendiri adalah satu proses kerakyatan gitu. Nggak ada itu. Saya membaca dari laporan yang punya peluang akhirnya sekarang saja dengan berubahnya aturan itu ada, saya membaca ada sekitar 27 bupati dan wali kota itu di seluruh Indonesia gitu. Dan nggak ada hubungannya dengan keluarga Pak Jokowi.